Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Baik, ini saya menemukan koin ya. Ini di Indodax ini namanya JRX. Ini dia tersadap akan melakukan pump ya. Karena tersadapnya baru hari ini, bisa jadi pumpnya 2 atau sampai 1 bulan ke depan ya. 2 mingguan sampai 1 bulan ke depan untuk pumpnya ini. Jadi saya menggunakan candle 1 hari sini ya. Saya menggunakan candle 1 day di sini. Jadi percakapan pumpnya itu ini yang sebelumnya ya. Ini percakapan pump yang sebelumnya. Ya. Ini dia dari 11.000 ya. Menuju 25.000 di sini. Kalian perhatikan. Itu yang pertama. Kemudian ini yang kedua ya. Kalian perhatikan. Nah, ini yang kedua. Jadi dia melakukan 2 kali pump ya ke depan ini. Ini dia ngepump pakai TF1 day ini dia sekitar 150% ya. Ini yang kedua ini dia dari area 13.000. 13 tujuan pumpnya itu ada di ini ya, tujuan pumpnya ada di 29. Baik, ini yang pertama ini pump yang pertama dia mulai dari 11 ribuan ini ya menuju 25. Ini yang kedua ini dari 13 ribuan ini dia menujunya di area 29 untuk JRX ini. Karena ini TF nya 1 day, dia sampai sini estimasinya bisa Desemberan ya, Desember atau paling lama Januari. Jadi untuk JRX ini kesempatan mendapatkan keuntungan itu paling sedikitnya itu 100% ya, paling sedikit. Saya coba lihat area penjual dulu. Ya, ini sudah didatangi ini. Kemudian ada ini lagi. Kemudian ada di sini. Kemudian ini dia belum nutup ya di area sini nih, kalian waspadai. Oh, ini sudah ini yang belum ditutup nih, kalian waspadai area sini nih. Ini kuncian jarak jauhnya.
Kalau untuk terdekat ya, area penjualan terdekat itu ada di sini. Kemudian ada ini. Kemudian ada ini. Kemudian ada ini. Ya, ini saya jelaskan ya. Garis hijau ini adalah kesepakatan area penjual ya. Kalau kalian tidak paham apa itu area kesepakatan area penjual, yaitu tempat untuk kita membeli. Itu namanya area kesepakatan penjual. Jadi kenapa saya sebut area penjual? Karena dia menekan harga menuju titik-titik ini. Kenapa saya namakan yang merah ini area pembeli? Karena dia menekan harga menuju atas. Nih, area pembeli atau bisa dibilang area jual. Area penjual atau bisa dibilang area pembeli. Kalau kalian kurang paham dengan bahasa yang saya sampaikan mengenai ilmu percakapan, saya rubah aja, ini area beli ya di sini. Area buy-nya di sini, ini area sell, area jual. Di sini titik-titik ini kalian pahami ya, titik-titik ini dia pasti akan mantul entah berapa persen. Misalnya sekarang ini saya menggunakan TF1 die, dia sudah masuk di sini 15.700 dan dia sudah naik ke 16.970. Nanti kalau dia masuk di sini pun dia akan mantul ya. Nah, ini yang perlu kalian pahami ketika kalian tidak mengerti percakapan, karena percakapan itu harus live ya. Live itu berarti kita harus mengikuti pergerakannya secara real time. Real time itu secara langsung. Saat misalnya dia sampai di sini, ini dia berusaha menutup ya, berusaha menutup penjual agar tidak menekan ke bawah lagi. Bagaimana mendeteksi kalau dia ini berhasil menutup? Pembeli harus berhasil menutup badan merah di sini. Dia harus berhasil menembus area sell di sini, kemudian berhasil membuat sumbu itu menutup badan yang di atasnya sini, dan penutupan badannya menutup badan yang merah ini. Itu valid, dia langsung akan bergerak perlahan naik. Seandainya tidak, dia akan memberikan instruksi lagi nanti dalam perjalanannya, prosesnya. Seandainya tidak mampu dia seperti itu, dia akan turun lagi menuju area kedua. Di area kedua pun seperti itu. Kalau dia menutup, contohnya menutup, dia berhasil naik, kemudian menutup penurunan yang sebelumnya, yang mekanismenya seperti ini, dia akan terus bergerak naik. Nah, jadi area beli yang saya sebutkan di sini, ini adalah titik-titik kesepakatan. Dalam prosesnya nanti ada penutupan, misalnya ditutup di 14.800, berarti dia tidak akan ke sini lagi. Kalau ini sama dia penutupannya benar-benar kuat, valid, ditutup sekaligus dikunci sama dia, berarti dia sudah tidak akan ke area ke bawahnya lagi. Kalau hanya ditutup, suatu saat akan kembali lagi melalui tahapan prosesnya yang kita ikutin terus menerus begitu. Ada kuncian sementara. Nah, kuncian sementara itu berbeda dengan penutupan. Kalau penutupan itu dia ada kekuatannya, ada candle-candle khusus yang menunjukkan kekuatan penutupannya. Kalau kuncian sementara itu udah pasti akan ditembus lagi sama dia, namanya kuncian sementara. Kalau penutupan di bawah 50 itu juga masuk penutupan sementara. Dari penutupan kita sudah tahu, sudah mendapatkan informasi dari candle,
kenaikannya akan sampai di area sel pertama atau area sel kedua di situ. Berbeda dengan kuncian sementara, kadang dia tidak menyentuh area sel pertama. Nah, itu dia sudah bisa menembus lagi ke bawah. Kalau namanya penutupan, itu dia akan menuju area sel terdekat. Misalnya seperti ini, saya sudah buat garis seperti ini, dia menutup di sini, menutup di sini, dia akan menembus ke area sel di sini. Kalau dia nanti dia gagal, dia turun misalnya contoh di 14.800, dia menutup penurunan yang sebelumnya oleh pembeli ditutup, dia akan menuju ke sini. Itu sudah pasti, itu sudah valid ya datanya. Nah, itu bisa dilihat secara langsung dalam prosesnya. Makanya ketika saya berbagi area titik-titik kesepakatan di YouTube ya, karena saya juga sibuk, saya juga ada tugas lah ya, tugas negara, dan itu kebanggaan keluarga ya. Nah, saya juga tidak bisa seperti yang lain fokus konten istilahnya begitu ya, selalu mengupdate. Saya tidak banyak waktu untuk itu, tapi tujuan saya memberikan kalian informasi yang harus diwaspadai mengenai kesepakatan ini. Jadi kalian yang baru-baru nonton, lebih baik tonton video saya sebelumnya, karena orang-orang lama sudah paham ya, apalagi yang sudah banyak saya bantu di grup, mereka lebih paham karena sudah dari dulu mengerti bagaimana mekanisme area-area kesepakatan yang saya berikan. Jadi mereka lebih aman ketika menunggu di titik-titik pembelian, meskipun mereka tahu akan naik dulu. Ketika saya sampaikan ini, dia akan naik dulu, tapi mereka akan lebih cenderung menunggu di area bui. Itu paling aman karena mereka tidak tahu percakapan. Ketika prosesnya mau naik, ternyata dia menutup ke atas dan dia melanjutkan ke bawah, misalnya seperti itu. Jadi memang paling aman menunggu di area kesepakatan untuk membeli, jadi area penjual ya. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Kalian harus mempelajari dulu, jangan langsung melihat hanya satu kali menganggap kalian memahami sepenuhnya. Itu kurang bijak ya. Pelajari dulu semua dengan teliti sampai kalian yakin bahwa hal tersebut sudah betul-betul dan sudah kalian uji coba dan berjalan sesuai yang kalian uji coba secara terus-menerus, baru kalian bisa meyakinkan diri ya untuk menentukan keakuratan dan hasilnya begitu. Ini saya lanjutkan. Untuk penurunannya sendiri, ini area di sini kalian waspadai. Ini ada penutupan kuat ya di sini. Ini yang saya sebut penutupan dan kuncian. Ini ada di area 10.000. Kecenderungan penutupan kuat dan kuncian ini suatu saat akan dilaksanakan setelah kenaikan tajam. Misalnya contoh, alhamdulillah ya, contoh ya, JRX ini dia sudah masuk di area bui, kemudian dia sudah ngepump, dia lanjut sampai 50.000, misalnya ini contoh, sampai 50, sampai 100, sampai contoh sampai 200. Akan tiba masanya dia akan bergerak turun kembali dan menyentuh harga 10.000. Contoh seperti inilah. Kalau kalian bingung apa yang saya maksud, contoh seperti ini ya. Nah, saya garis dulu di sini. Di sini ada penutupan kuat dan kuncian di area ini ya. Nah, ini contoh. Ini ada penutupan kuat ya dan kuncian di area 8.000 sampai 7.500. Saat seperti ini dia naik terus di sini. Kalian perhatikan. Dia naik terus, tapi dia setelah selesai naik, dia juga kembali ke sini. Nah, ini yang saya maksud. Semoga kalian paham ya. Jadi untuk JRX ini masih ada kesempatan kalau kalian mau menabung sebelum dia mencapai area sell tertingginya di titik pumpnya di area 29.000. Nih, masih ada kesempatan, kalian bisa cicil-cicil mulai dari
ini masih rawan ya, rawan ditembus, tapi kalian cicil-cicil aja. Contoh kalian cicil dari 16.000 terus sampai 12 di sini ya, misalnya sampai 12.000 di sini. Kalau nanti di 29.000, jadi kalian dapatnya kisaran, kalau yang di 12 ini kan 100%-nya 24.000 ya, 100% lebih. Terjeleknya pun kalau di 16 ke 29 ya masih besar ya. Nah, hanya masalah waktu, biarkan aja dia berproses. Yang penting kalian sudah memegang kesepakatannya dia ini. Nah, ini yang kalian jadikan pegangan, karena kalian tidak mengerti ilmu percakapan, kalian tidak memahami prosesnya dia. Yang penting kalian pahami titik-titik kesepakatan membeli dan menjual. Nah, di situ ya yang kalian harus pahami. Ini untuk CRX. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.